Halo, perkenalkan aku Juliani. Umurku 18 tahun. Aku seorang Kristen sejak lahir. Sejak kecil, orang tua mengajarkan untuk selalu rajin beribadah di rumah ataupun gereja. Aku termasuk anak yang sangat rajin ke gereja dari kecil sampai sekarang. Aku pun aktif terlibat dalam pelayanan dan juga kepanitiaan gereja. Shalom dan selamat sore, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lihat kan, benar-benar tipikal anak yang kehidupan rohaninya sangat ideal. Bahkan menurutku, kehidupan rohaniku jauh di atas rata-rata orang lain. Dan aku bangga akan hal itu. Akan tetapi, akhir-akhir ini ada hal-hal yang membuatku terganggu. Perasaanku terasa kosong. Tidak sedih, tapi tidak juga bahagia. Malah yang ada hanya kekhawatiran dan kegelisahan. Ditambah lagi ayah dan ibu akhir-akhir ini jadi lebih sering bertengkar, membuatku merasa semakin hancur. Pak, Papa kenapa selalu seperti ini? Papa tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk anak-anak, tidak ada waktu untuk meluangkan kebersamaan di keluarga. Bisa tidak? Sehari saja kamu jangan berisik. Saya keluar, saya mencari nafkah untuk masa depan keluarga kita dan masa depan anak kita. Aku kesepian. Aku takut. Dan pikiran-pikiran di kepala aku menambah kegelisahan yang ada. Di mana damai sejahtera yang katanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan? Kurasa kehidupanku tak ada bedanya dengan orang-orang yang kalah rohani dariku. Bahkan selama ini yang kulihat, mereka yang kalah rohani dariku malah lebih tenang, bahagia, dan bisa menikmati hidup mereka. Jujur, aku merasa iri. Kiri. Bantu dulu nak saya, bantu. Mau mati punya dia sudah jauh. Iya, bantu dulu. Pulang ke Riko. Kenapa dilihat? Ada temanku, ada mau pergi atau bagaimana? Jangan, bukan lagi. Bikin apa? Pergi terus. Aku terus ibadah pelayanan. Hidupku begitu, Jin. Dapat kau masalah setiap hari. Jangan pergi. Mending di sini tidak tenang. Iya. Teman-temanku berkata, tidak usah terlalu rajin untuk mengikuti pelayanan juga ibadah. Toh, kehidupanku tetap dipenuhi masalah. Sejak saat itu, aku
aku mulai meninggalkan pelayanan juga ibadah, walau sebenarnya aku tahu yang kulakukan ini salah. Jadi kamu kenapa? Kamu ada masalah? Entahlah kak, aku juga bingung. Kamu tidak apa-apa kok cerita sama aku. Mungkin aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dapat membuatmu sedikit lega. Aku bingung kak, aku hancur, aku merasa kosong. Aku mencoba mencari kedamaian dan kepuasan itu. Aku pergi have fun sama teman-teman aku, tapi aku tidak mendapatkan kepuasan itu. Tapi aku semakin hancur. Kamu tidak salah kok. Ketenangan hidup, kepuasan hidup, damai sejahtera itu semua yang dicari sama orang. Tapi caramu untuk mendapatkannya itu salah. Jadi aku harus mencarinya di mana? Aku sudah aktif di setiap kegiatan gereja dan aku merasa bahwa aku sudah melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Tapi tetap saja aku merasa tidak pernah mendapatkan kedamaian hidup itu. Iya, kamu benar, kamu sudah melakukan kehendak Tuhan, rajin ke gereja, tapi kamu menggunakannya itu sebagai rutinitas saja. Kamu akan mendapatkan ketenangan hidup, kamu akan mendapatkan kedamaian dan kepuasan hidup hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi, mari mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di hatimu, menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dalam hidupmu. Jangan hanya menggunakan ke gereja untuk sebagai rutinitas saja, tetapi hadirkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Baiklah kak, aku akan mencoba untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan aku supaya aku bisa merasakan kedamaian hidup itu. Mari mengundang Tuhan dalam hatimu dan kita berdoa. Aku berusaha mencari kedamaian dari dunia, tapi yang kudapat hanyalah kehancuran. Selama ini, aku merasa sudah melakukan perintah Tuhan dengan benar. Akan tetapi, aku melakukan semua itu hanya sebagai rutinitas, bukan dengan ketulusan. Sekarang, aku sadar bahwa semua hal yang selama ini kulakukan tidaklah berguna jika aku belum mengundang Tuhan ke dalam hatiku untuk turut berperan di dalamnya. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada mereka yang mau dengan tulus mengundang Tuhan ke dalam hatinya. Mungkin dunia bisa memberikan banyak damai sejahtera yang terdapat banyak kenikmatan di dalamnya. Akan tetapi, tetaplah percaya bahwa kedamaian sejati itu tidak bersumber dari dunia, melainkan hanya diperoleh dalam Tuhan. Siapakah aku di hadapanmu Tuhan, Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu, cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu,
hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta.